fadlud da'wati ilallah, tentang keutamaan berdakwah kepada Allah. Jadi kita berbicara tentang keutamaan berdakwah kepada Allah, mengajak orang, menyeru orang kepada Allah. Sekaligus juga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa siapapun dia sebagai umat Muhammad ini, jika dia berdakwah, tujuannya jelas, yaitu membawa orang kepada Allah. Bukan berdakwah mengajak, menyeru orang kepada dirinya, bukan menyeru, mengajak orang kepada kelompoknya, kepada golongannya, tetapi jelas yaitu mengajak orang, mempengaruhi orang, bagaimana orang taat, tunduk, rujuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di dalam realita kehidupan kita tidak sedikit dari kelompok ini, kelompok umat ini, yang dakwah mereka berorientasi untuk menjadi pengikut mereka, menjadi follower mereka. Tidak. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengajak orang kepada Allah, untuk mengajak umat manusia untuk taat, patuh, iltizam, berpegang teguh, memiliki komitmen tinggi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surah Fussilat ayat 33 tadi dibacakan, surat Fussilat itu juga disebut dengan surat Hamim Sajadah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik qawlan, perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, wa amila salihan, dan mengajak orang beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahsanu qawlan itu dalam bahasa pesantrennya disebut dengan af'alu tafdil, menunjukkan kata kerja yang lebih baik, lebih utama. Misalnya ya akbaru, kalau kabura besar, akbaru lebih besar. Ya, a'zamu lebih agung, atwalu lebih panjang, aqsaru lebih pendek. Jadi wazan timbangan yaitu af'alu.
yang menunjukkan lebih. Di sini kalimatnya itu ahsanu, bukan hasuna yang berarti baik, tapi ahsanu bermakna lebih baik. Lalu diawali dengan man istifham yang bermakna pertanyaan. Wa man ahsanu, dan siapakah yang lebih baik? Apa yang lebih baik? Qaulan, perkataannya. Wa man ahsanu qaulan, dan siapakah perkataannya yang lebih baik? Mimman da'a ilallah, bila dibandingkan dengan perkataan orang-orang yang senantiasa mengajak orang kepada Allah. Jawabannya tidak ada. Perkataan baik banyak. Perkataan baik itu banyak. Lalu berikutnya wa amila salihan, dan berbuat amal soleh. Maknanya apa? Wa man ahsanu qawlan wa amalan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataan dan perbuatan yang lebih baik bila dibandingkan dari perkataan dan perbuatan yang senantiasa mengajak orang kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Perkataan yang baik banyak. Tasbih, mengucapkan subhanallah, itu baik. Tahmid, mengucapkan alhamdulillah, baik. Takbir, mengucapkan Allahu Akbar, baik. Tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, baik. Istighfar, mengucapkan astaghfirullah, baik. Dan ucapan-ucapan lainnya. Tetapi yang ahsanu qawlan, perkataan, ucapan yang lebih baik bila dibandingkan dengan ucapan, perkataan, bahkan amalan, perbuatan yang membawa orang kepada Allah, maka itu yang lebih baik. Di mana letak persoalannya? Agama Allah ini adalah agama yang hanif, agama yang suci, agama yang bersih dari nilai-nilai kemusyrikan, bersih dari khurafat, bersih dari tahayul, bersih dari bid'ah. Itulah ad-dinul qayyim, agama yang lurus itu. Apa itu? Dinul Islam. Supaya dipahami bahwa perkataan dan perbuatan yang mengajak orang kepada Allah itu lebih baik dibandingkan yang lain, itu ada pada nilai bahwa agama Allah itu adalah agama dakwah. Agama Allah, agama tauhid, pengesaan kepada Allah, iya. Semua kita diperintahkan bertauhid kepada Allah. Tetapi tidak akan mungkin semua kita bertauhid kepada Allah tanpa tauhid itu didakwahkan, tanpa tauhid itu diserukan kepada manusia lain agar orang lain pun bertauhid kepada Allah.
Kamu di pojok sana mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Baik itu. Kamu di sebelah sini sholat sunat entah berapa rakaat. Baik, ya baik, mulia, ya mulia. Tapi dibandingkan orang lain, ada saudara yang lain, dia mendatangi orang lain. Kalau sekarang pakai medsos, media, untuk mengajak orang kepada berbuat kebaikan karena Allah. Mengajak orang belajar karena Allah. Mengajak orang baca Quran karena Allah. Disitulah letak ahsan, kebaikan dan kemuliaannya. Kamu baca Quran sendiri, kebaikannya hanya untuk kamu. Paham? Kamu berimpak, bersedekah sendiri, kebaikannya untuk kamu. Kamu sholat sendiri, kebaikannya untuk kamu sendiri. Tetapi ketika kamu masuk kepada wilayah dakwah yang sifatnya mengajak orang sholat berjamaah ke masjid, kebaikannya tidak semata-mata bagi pengajaknya, tapi juga berdampak kepada orang yang diajak. Mengajak orang untuk belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabullah. Quran itu adalah pedoman hidup kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Quran yang menentukan halal dan haram, boleh dan tidaknya. Maka keagungannya, kemuliaannya bukan hanya kamu sebagai orang yang mengajak mendapatkan kebaikan, tetapi orang yang diajak itu pun juga beroleh kebaikan. Coba kita ambil suatu gambaran sederhana. Ya. Ada seseorang melewati satu jalan. Jalan itu sangat gelap di malam hari. Lampu tidak ada yang dijadikan sebagai alat penerang. Kebayang nggak oleh kita orang yang berjalan di dalam kegelapan? Mungkin dia keinjak paku, kesandung batu, ya, menabrak pohon, atau keinjak hewan-hewan yang berbisa, ular, kelabang. Sekarang di saat itu, kamu tuntun itu orang dengan membawa alat penerang, senter, obor misalnya. Lalu kamu antar itu orang dengan obor. Tahu kan obor? Ya, dulu dibuat dari bambu, pakai minyak tanah, ada sumbunya, atau pakai senter. Lalu kita bimbing ini orang melewati kegelapan tadi untuk menuju ke tujuannya, untuk sampai ke tujuannya dengan membawa penerangan itu. Selamat enggak dia? Insya Allah selamat. Kamu mendapatkan kebaikan? Iya. Tetapi yang dituntun, yang diarahkan juga mendapatkan keselamatan. Selamat dalam perjalanan dan selamat sampai ke tujuan. Bisa dipahami? Disitulah makna wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Jadi perkataan baik itu banyak, tapi perkataan yang paling baik yang keluar dari mulut seseorang adalah perkataan yang intinya, ya, redaksinya kan bisa berbeda-beda, tapi yang intinya adalah untuk mengajak orang, untuk menyadarkan orang
agar kembali kepada Allah. Amalan banyak, perbuatan banyak macamnya. Bekerja di kebun baik, bekerja di pabrik baik, bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, menjadi nelayan, insya Allah itu baik semua. Tapi kalau ada pekerjaan yang senantiasa inti dari pekerjaan itu mengajak orang, menyadarkan orang agar kembali kepada agama Allah, maka pekerjaan yang mengajak orang kepada Allah itulah yang ahsan, yang lebih baik. Tentu saja yang mengajak ini muslim, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku ini bagian dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah sebabnya pada suatu ketika bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat beliau yang mulia, sekaligus juga sepupu beliau, bahkan mantu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Fa wallahi, Rasulullah bersumpah, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, wahai Ali bin Abi Thalib, demi Allah bahwa seseorang yang diberikan hidayah dengan sebabmu, maksudnya apa? Dengan sebab dakwahmu, dengan sebab ajakanmu, dengan sebab seruanmu, lalu seseorang mendapat hidayah dari Allah, itu khairul laka, lebih baik bagimu, min hamrin na'am, daripada onta merah. Ini digambarkan onta merah adalah onta kebesaran, kebanggaan orang Arab di kala itu. Dan sebagian ulama menyebutkan makna onta merah ini adalah semacam bahasa majas kiasan yang artinya khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seolah-olah Rasul mengatakan, wahai Ali, bukankah engkau berdakwah? Bukankah engkau senantiasa mengajak orang kepada Allah? Maka dengan sebab kerjamu itu, engkau mengajak orang kepada Allah, engkau membawa orang kepada agama Allah, lalu dengan sebab itu seseorang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, maka engkau memperoleh kebaikan. Kebaikan ini seperti apa? Kebaikan dengan hidayah Allah berikan kepada seseorang itu, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada lagi enggak perbuatan, perkataan yang lebih agung dari itu? La. Disitulah letaknya kemuliaan dakwah. Bayangkan, digambarkan di dalam satu gambaran, seseorang yang berjalan berada di pinggir-pinggir jurang. Di pinggir-pinggir jurang, jika tidak berhati-hati, kemungkinan ini orang akan termasuk ke dalam jurang, akan terjatuh di dalam jurang tersebut. Lalu kalian datang, kamu datang dengan penuh kearifan, penuh dengan kebijakan, menyelamatkan itu orang sehingga dia tidak jadi masuk, terjerumus ke dalam jurang itu. Kebayang keutamaannya? Pernahkah kalian melihat misalnya sekarang ini di zaman modern banyak di media, ada seseorang yang manjat tower
atau naik ke jembatan tinggi, di situ dia siap-siap ingin terjun bunuh diri. Lalu datang orang untuk membujuk dia, merayu dia agar apa? Agar tidak melanjutkan rencana buruknya untuk menghabisi kehidupannya. Dan orang yang datang itu adalah kamu. Paham? Lalu kamu membujuknya dengan mengatakan begini, Mas, ya jangan lakukan itu. Apa sih masalahnya? Tidak ada satupun persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan. Pasti di situ ada jalan keluarnya. Disadarkan dia. Kemudian dengan perbuatanmu itu, dengan perkataanmu dan perbuatanmu itu membuat dia sadar, mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan konyol bunuh diri itu. Mulia enggak tuh? Dakwah itu seperti itu. Fa'anqadhakum minha. Islam datang untuk menyelamatkan kamu dari jurang kehancuran itu. Ingat ayat yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Di saat itu kamu berada di jurang-jurang kehancuran, di jurang kekafiran, di jurang perpecahan. Ini ceritanya adalah kaum Khazraj dan Aus, cikal bakal sahabat Ansor di Madinah. Luar biasa musibah menimpa mereka. Perang bertahun-tahun, puluhan bahkan ratusan tahun di dalam kekufuran. Datang agama Allah, datang Islam, mempersatukan mereka. Yang tadinya mereka adaan bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah jadikan kalian jinak, hati kalian lembut, hati kalian yang tadinya bermusuh-musuhan menjadi bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi saudara. Nah, dulu siapa yang mendakwah itu? Ya Rasulullah. Rasul yang menyampaikan dakwah itu melalui Al-Quran, dan lisannya yang mulia itu yang menyampaikan nasihat-nasihat itu. Sekarang Rasulullah sudah tiada, Al-Quran ada, yang ada adalah sabda beliau, tuntunan beliau yang ada. Tapi pelaksananya siapa? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini yang menjadi pelaksana, penyambung lidah. Paham? Maka tugas kita hari ini adalah disebut tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan apa diselamatkan? Dengan dakwah. Dewan Dakwah Islamiyah menyebutkan dengan bahasa, selamatkan Indonesia dengan dakwah. Tentu saja dakwah dalam arti yang lebih luas. Bukan dakwah hanya seperti kajian begini. Dakwah dalam arti yang lebih luas. Jika Anda seorang politisi, ya, hidup Anda di politik, berdakwahlah melalui jalur politik. Jika Anda seorang pedagang, seorang saudagar, seorang yang tajir, berdakwahlah dengan harta yang dimiliki. Jika Anda seorang ilmuwan, memiliki keilmuan yang hebat, dakwahlah dengan ilmu yang dimiliki. Intinya adalah mengajak orang, membawa orang untuk menuju Allah, jalan kesadaran. Disitulah inti daripada dakwah itu. Maka dakwah merupakan perbuatan, pekerjaan yang paling ahsan. Pekerjaan lain banyak yang baik, iya.
yang terbaik dakwah. Perkataan lain banyak yang baik, iya, tapi perkataan yang paling baik dakwah. Apa itu? Perkataan dan perbuatan yang mengandung kebaikan, dan di situ ada pesan yang ingin disampaikan untuk membawa orang, mengajak orang, menyadarkan orang agar kembali kepada Allah. Intinya apa? Intinya dakwah tauhid. Karena tauhid itu sendiri adalah pengesaan kepada Allah, dan hikmah dakwah tauhid itu apa? Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Bahasa umumnya yakni membebaskan hamba dari memperhambakan diri kepada hamba yang hanya kepada Allah. Bahasa lainnya, tauhid itu adalah membebaskan manusia dari ketergantungan kepada makhluk yang hanya bergantung kepada Allah Jalla wa Ala.